Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita bisa bersama-sama datang di Masjid Al-Badar. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menguraikan maksud ayat yang tadi saya bacakan, kita harus memahami bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada kita semua merupakan sebuah panduan bagi siapapun, apapun latar belakang kita, apapun suku bangsa kita, apapun yang kita lakukan, semua dipandu oleh kitab yang bernama Al-Quranul Karim. Bila kita jadikan ini sebagai panduan hidup, fa insyaallah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang patut kita renungkan, nama surah yang termaktub dalam Quran yang tadi saya kutipkan berasal dari urutan surah yang ke-17, yakni surah Al-Isra, atau nama lainnya disebut dengan surah Bani Israel. Ada satu pertanyaan, kenapa nama surah ini memiliki dua nama? Kenapa nama surah ini dikaitkan dengan Bani Israel? Ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan. Ini pasti ada sesuatu maksud tertentu, supaya kita memahami bagaimana bumi ini dihadiahkan untuk umat manusia hanya bagi mereka yang bisa mengemban amanah. Dan ternyata ada satu bangsa. Kalau sudah bicara bangsa, ini bukan personal, ini bicara komunal. Saya ulangi lagi, kalau bicara Bani Israel itu bukan bicara personal, pribadi, tapi bicara komunal, berarti kumpulan banyak orang. Kalau disebut Israel itu satu orang, nama lain dari Nabi Yakub. Tapi kalau sudah disebut Bani Israel, berarti kumpulan banyak orang yang mereka ini nyambung silsilahnya kepada Nabi Yakub. Dan tentu saja ayat yang tadi saya kutip ini menjadi perhatian kita.
surah urutan yang ke-17 ayat yang ke-4. Kalau ayat itu diterjemahkan, wa qadaina ila bani Israil, dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitab itu, la tufsidunna. Ayat ini perhatian, kita semua harus perhatikan. Ungkapan la tufsidunna itu menunjuk pada perbuatan yang sangat-sangat dahsyat, bukan perbuatan biasa, tapi perbuatan yang sangat dahsyat. Ada sesuatu yang sifatnya sungguh-sungguh keterlaluan. Kalau saya sebut sesungguhnya ungkapan yang keterlaluan, kira-kira Bapak Ibu paham yang saya maksud. Kalau nakal ya biasa, tapi kalau sangat-sangat nakal, kira-kira itu nakalnya superlatif, sangat keterlaluan. Nah, oke, kembali ke ayat ini. La tufsidunna, sungguh mereka itu telah membuat perbuatan yang sangat fasad, fil ardi, di muka bumi, marratain, 2 kali, wala ta'lunna uluwan kabira, dan mereka melakukan suatu tindakan kesombongan yang sangat besar. Ini kalau kita baca kitab-kitab tafsir, baik itu tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ad-Durrul Mansur, fit tafsir bil Ma'thur, kita akan mendapatkan informasi secara umum bahwa yang disebut Baitul Maqdis, yang kita kenal dengan sebutan Masjidil Aqsa, mereka sebut dengan istilah Bait Hamikdash, itu memang hancur 2 kali. Kalau disebut hancur 2 kali, berarti ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sudah sangat extraordinary. 2 kali. Kalau 1 kali jatuh di satu tempat, mungkin orang bisa paham. Tapi kalau sudah 2 kali jatuh di tempat yang sama, kira-kira ini perbuatan apa? Sesuatu yang sangat lebih. Berarti tidak ambil pelajaran, tapi diulang, kemudian diulang. Ini sesuatu yang sangat tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, Baitul Maqdis itu hancur 2 kali. Kita tahu kalau disebut Baitul Maqdis itu beda dengan Masjidil Haram. Baitul Maqdis itu maksudnya sama dengan Masjidil Aqsa. Kalau begitu tempatnya di Mekah atau di Yerusalem? Di Yerusalem. Baitul Maqdis ataupun Baitul Haram itu adalah lambang. Saya sebut lambang atau simbol kehadiran Allah di muka bumi membersamai umatnya. Saya ulangi lagi. Baitul Maqdis itu rumah suci. Baitul Haram itu juga rumah suci. Ketika rumah suci itu sebagai lambang kehadiran Allah hancur di tengah-tengah umatnya, berarti ini sebuah tanda Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berkenan membersamai mereka kembali. Kira-kira paham yang saya maksud? Baitul Maqdis pertama dibangun oleh seorang raja yang bernama Sulaiman, putra Nabi Daud. Baitul Maqdis dibangun dengan ukuran yang sangat megah. Tapi karena bangsa Israel atau Bani Israel melakukan satu fasad yang amat besar, maka Allah izinkan bangsa Babilonia, bangsa Asyur menghancurkan Baitul Maqdis, dan bangsa Yahudi diporak-porandakan, tersebar di permukaan bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, dibangun ulang.
ketika zaman Nabi Uzair. Panjenengan tahu Nabi Uzair dalam Quran? Saudara kita kaum non-muslim menyebutnya Ezra. Kita dalam Quran menyebutnya Uzair. Dibangun ulang. Oke? Dibangun ulang di zaman Nabi Ezra. Bangsa Yahudi diperintahkan kembali membangun bait suci. Dan itu sangat-sangat megah, lebih megah dibanding zamannya Nabi Sulaiman. Dan kita bisa tahu cara Allah mendidik kita itu tidak menghilangkan barang bukti. Baitul Maqdis yang kedua itu sisa dari bangunan bait suci yang kedua itu sampai sekarang masih dapat kita lihat yang disebut tembok ratapan. Tahu tembok ratapan? Yang sudah umroh plus Al-Aqsa itu akan lihat itu ada tembok ratapan. Itu adalah tembok yang tersisa dari bangunan suci yang sangat megah sebelumnya. Padahal kita tahu satu plong batu bata, paham yang saya maksud? Satu plong batu bata itu kalau dibandingkan dengan ini itu tingginya satu AC ke bawah itu satu plong. Bayangkan satu bata tembok ratapan tingginya segitu, lebarnya segitu. Berarti bayangan kita bangunan suci itu betapa megahnya. Tapi Allah izinkan bangunan megah itu hancur luluh lantak. Tapi sebelum bangunan suci itu luluh lantak di periode yang kedua, nabi yang terakhir di kalangan mereka yang bernama Isa Al-Masih diutus di muka bumi. Ya, tapi mereka tolak. Kemudian Nabi Isa bersumpah di dalam bangunan suci yang megah itu. Apa yang dia katakan? Tidak termaktub dalam Quran, tapi tertulis di kitab saudara kita kaum Kristiani. Yang beliau katakan begini, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian menolak aku. Kalian tidak mau menerima aku. Saksikanlah wahai Yerusalem, Yerusalem, suatu saat nanti tidak ada satupun batu bata yang tersusun rapi ini, semuanya akan diratakan dengan tanah. Dia ngomong begitu di hadapan ulama-ulama Bani Israel. Kira-kira beliau ngomong itu di hadapan masyarakat awam atau orang-orang yang punya keahlian agama? Punya keahlian agama, mengerti Taurat, paham hukum Taurat. Dan Nabi Isa bicara di hadapan mereka bahkan dengan sumpah, saksikanlah suatu saat nanti tidak ada satupun batu bata yang tertata tersusun rapi ini, semuanya akan diruntuhkan. Dan betul, ketika tahun 70 Masehi, Kaisar Titus, Raja Romawi masuk ke Yerusalem, semua bangunan suci yang megah itu diluluh lantakkan dan disisakan tembok ratapan itu sebagai kenang-kenangan. Dan masyarakat Yahudi waktu itu di seluruh Palestina diusir dari tanah suci dan menyebar ke seluruh muka bumi. Kenapa bisa begitu? Siapa itu Titus? Siapa itu Kaisar Titus? Penyembah berhala, bangsa kafir. Tapi Allah menggunakan tangan mereka untuk mendidik bangsa yang bebal ini, bangsa Yahudi ini, karena mereka telah mencundangi, ya, sebagai pecundang Tuhannya sendiri diperlakukan kayak begitu. Maka Allah tidak ridha, maka Allah izinkan rumah suci itu luluh lantak. Barulah pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an baru ditegakkan namanya Masjidil Aqsa yang bagian tengah itu, yang kubahnya warna kuning. Pernah ke situ? Itulah yang dibuat oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pada awalnya, dan juga yang sebelah pojok itu dibangun oleh
Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Intinya apa? Kenapa Allah izinkan bangunan suci itu luluh lantak dan itu lambang kehadiran Allah di muka bumi? Karena umat Yahudi melakukan dua perkara besar. Dua perkara besar ini pelajaran bagi kita. Satu, menjadikan syariat hukum Taurat itu sebagai bahan mainan. Syariat hukum Taurat yang seharusnya dilakukan sebagai ketaatan kepada Allah dimanipulasi, dikorupsi untuk kepentingan dirinya. Contohnya apa? Lihat dalam Quran. Kita tahu apa itu hari Sabtu. Mereka sebut hari Sabat. Kita menyebut hari Sabtu. Dalam Quran ada. Di hari Sabtu atau hari Sabat, ya, hukum Taurat menetapkan tidak boleh mereka melakukan sesuatu selain hanya untuk Allah. Tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya materialistik kecuali hanya hadir di hadapan Allah. Tapi ingat, orang Yahudi ya bukan satu, tapi rombongan sudah berjamaah melakukan apa? Membuat jerat, menangkap ikan. Ya, itu dilakukan di hari Jumat, dipasang di hari Jumat sore dengan harapan tidak mau melanggar hukum Sabat. Karena Sabat itu waktunya maghrib tiba baru dihitung hari Sabtu. Sama seperti kita kan, hari Sabtu itu dimulai dari hari Jumat maghrib, itu hitungan hari Sabtu dimulai. Yahudi juga sama. Pas di hari Jumat sore mereka pasang perangkap. Nanti ngambil ikannya di hari apa? Di hari Ehad. Kalau kita menyebut hari Ahad. Kira-kira coba kita analisa. Kalau membuat jerat ikan itu di hari Jumat, kemudian ngambil ikannya di hari Ahad, menurut kita itu melanggar Sabat atau tidak? Hah? Menurut kita, ayo coba analisa. Masang jerat ikan di hari Jumat sore atau waktu asar sudah. Jerat, ya. Kemudian ngambil ikannya di hari Ahad. Menurut kita ini melanggar hukum Tuhan atau enggak? Perhatikan tuh. Menurut hukum Allah itu sudah melanggar. Kenapa? Dia mencoba menipu Tuhannya. Hukum Taurat menegaskan tidak boleh melakukan aktivitas di hari Sabtu, tapi dimanipulasi karena orientasinya apa? Materi, cari ikan, cari sesuatu yang sifatnya materialistik. Tapi mereka punya rancangan, ini bisa diakali. Tahu diakali? Nah, diakali ngambilnya di hari Jumat. Kenapa? Mereka tahu hari Sabat itu ikan tuh begitu banyak melimpah. Ini kalau nggak diambil eman. Tahu eman? Ini kalau nggak diambil eman. Tapi ini ada perkara hukum, nggak boleh dilakukan. Maka diakali. Ngambilnya nggak hari Sabtu, ngambilnya nunggu hari Sabtu menjelang maghrib atau pas maghrib baru diambil. Ikan memang banyak, dan ikan itu sampai sekarang dikenal dengan sebutan ikan Petrus. Dan betul zaman Nabi Isa pun ya ada satu sahabat namanya kan Petrus, ada Yohanes, ada Andreas, Bartolomeus dan lain sebagainya. Petrus mengambil ikan dan ikan itu besar-besar. Ikan itu nanti disebut ikan Petrus. Ini cara Allah menjaga bukti, tidak menghilangkan barang bukti. Dalam Quran pun juga ada ikan pada zaman Nabi Musa, ya, yang ikan itu ketika ditaruh di tempat oleh muridnya, kemudian ikan itu melompat, ya kan? Dan itu ikan goreng sebetulnya, tapi
melompat, dan ikan itu kemudian apa? Setelah dimakan jadi ikan sebelah. Tahu ikan sebelah? Yang sebelah sini ikan, tapi kayak diparuh jadi dua. Di sini nggak kelihatan kayak ikan, sampai sekarang masih ada. Ikan sebelah namanya. Itu cara Allah menjaga barang bukti. Kalau Allah saja menjaga barang bukti, sampean menghilangkan barang bukti kan? Iya toh? Allah nggak begitu. Allah nggak pernah menghilangkan barang bukti. Tanda ikan saja masih ada sampai sekarang. Oke, kembali ke pembahasan semula. Jadi karena mereka itu mau ngakali Tuhan, dan itu bukan satu orang, banyak orang. Sampai hari ini pun orang Yahudi kalau ngakali Tuhan tuh masih berlaku. Menyalakan lampu, ya, api kan nggak boleh mereka menyalakan api di hari Sabat. Tapi lampu lift, ya, lampu juga begini, itu dinyalakan sebelum maghrib, dinyalakan. Supaya apa? Nanti pas hari Sabat lift itu akan jalan sendiri. Lampu nggak nyalakan kan? Nggak dimatikan sampai hari Ahad. Ini sama seperti yang tadi, tapi Allah tidak ridha seperti itu. Karena apa? Tujuannya mau ngakali Tuhan. Inilah dosa besar, fasad terbesar yang dilakukan oleh Bani Israel. Kayak begini terjadi nggak di umat Nabi Muhammad SAW? Hah? Terjadi nggak? Wes nggak usah tadi ngaling-ngaling. Terjadi nggak? Saya ambil contoh. Ya. Saya ambil contoh yang ekstrim. Orang kalau umroh di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, itu bagus atau tidak? Hah? Bagus. Kalau satu keluarga umroh di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, kira-kira pandangan kita itu bagaimana kepada keluarga ini? Sangat soleh kan? Oh, sangat luar biasa. Tapi kemudian mereka itu sebetulnya tidak seperti yang kita bayangkan. Uang yang dipakai itu uang hasil korupsi 1M. Umroh paling mahal satu orang kira-kira berapa? Ambil saja 40 juta atau 50 juta. Sudah VIP, sudah top, markotop sudah. Tapi hitung-hitungannya itu hitung-hitungan angka. 1M kalau satu orang 50 juta, sik bati piro? Hah? Masih untung berapa? Sampai hitung dewe, ya kan? Artinya apa? Secara casing, secara lahiriah sangat solih, tapi yang dilakukan itu fasad sebetulnya. Hal kayak begini banyak nggak? Hah? Banyak, nggak sedikit, banyak. Bahkan ini sudah bocor sekarang. Apa itu contohnya? 1M untuk dana desa dari Kementerian Desa itu kan sudah dikucurkan 1M per desa. Tapi para pimpinan dari desa-desa itu menjalankan umroh pakai uang ini. Terbukti nggak sekarang? Itu umrohnya halal atau umrohnya haram? Bahkan mengundang acara desa, ya, mohon doa restu supaya kami bisa menjalankan umroh, diterima hajinya yang umrohnya yang mabrur, gitu kan? Rakyatnya mengatakan apa? Amin, amin. Padahal uang yang dipakai dana desa. Ini sesuatu yang sifatnya fasad. Lebih baik nggak perlu umroh, daripada uang seperti ini. Allah itu suci, Allah itu Al-Quddus, Dia tidak bisa kompromi dengan yang haram. Allah itu Al-Quddus, tidak bisa kompromi dengan yang rijis, kenajisan, nggak bisa kompromi. Makanya kadang-kadang kita ini melihat sesuatu itu dari casing. Orang yang hanya memberikan uang 1.000, padahal dia jualan getuk lindri misalnya, dia hanya jualan pentolan bakso, dia nyumbang 1.000, kita kadang-kadang lecehkan, alah sumbangan mek 1.000.
Padahal dia hasil dari keringatnya. Tapi kadang-kadang kita bangga, ada orang sumbang 1 juta, padahal dia ambil uang itu dari mana? Kita nggak tahu. Tapi kita merasa apa? Happy dengan sumbangan 1 juta, tidak happy dengan sumbangan 1000. Karena yang dilihat apa? Casing. Jangan berpikir itu. Kita ngaji begini bukan sekedar rutinitas. Kalau saya ngaji, ngasih ceramah seperti ini tidak bisa mengubah jamaah, lebih baik kemudian saya nggak datang lagi. Saya punya prinsip itu. Kalau berubah berarti saya benar sebagai murabbi. Tapi kalau tidak punya dampak, lebih baik saya nggak usah ngaji lagi. Ngambil ustadz yang lain yang hanya sekedar memberikan apa? Memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi jamaah. Kalau saya enggak, memberikan sesuatu yang menyakitkan bagi jamaah. Karena ini prinsip hidup, ini agama, nggak main-main. Kenapa sampai Allah mengatakan fasad? Karena sudah dilakukan secara berjamaah. Kalau berjamaah, kira-kira sesuatu yang salah terus diulang, orang akan menganggap itu salah atau benar? Akan jadi benar. Ini bahaya, ini contoh konkret. Ngakali syariat itu sampai sekarang masih ada. Kira-kira ada nggak pelakunya di sini? Yang di sono ada. Kalau di sini insya Allah nggak ada. Di luar sana banyak orang yang ngerti agama, ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah, ya sunnah diajarkan. Tapi dampaknya nggak difikirkan. Kalau sudah bicara babi itu haram, orang sudah betul-betul sampai urat leher ini muncul. Haram. Quran mengatakan begitu. Kalau sudah bicara korupsi, diem 1000 bahasa. Ada nggak fakta kayak begini? Banyak. Kita ini ya negara terbesar, negara Muslim terbesar di dunia. Kita ini. Tapi kenapa rakyat kita nggak makmur-makmur? Alasannya apa? Nggak ngerti agama? Nggak ada ulamanya? Ada ulamanya. Tapi ulamanya sebagian besar diem, nggak mau bicara soal ini. Kalau bicara fikih, luar biasa itu. Tapi kalau sudah bicara soal ini, nggak. Kenapa? Karena masalahnya ini. Ini yang jadi masalah. Yang dituhankan itu adalah materi. Yang dituhankan itu hawa nafsu, bukan menuhankan Tuhannya. Syariat itu dibuat supaya kita ini tergantung kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Tapi kalau syariat sudah dimanipulasi, diakal-akali, berarti yang dituhankan Allah atau hawa nafsunya? Hawa nafsunya. Saya kasih contoh yang pertama tadi ya. Kenapa sampai Allah izinkan rumah sucinya dihancurkan? Itu sebagai bukti Allah sudah tidak mau membersamai mereka kembali. Seakan-akan sudah Allah tolak mereka. Yang kedua, pertama tadi tidak berakhlak kepada Allah. Yang kedua, tidak berakhlak kepada penyeru kenabian. Bahkan nabi-nabi mereka sendiri kebanyakan dibunuh atau tidak? Dibunuh. Coba kita ambil pelajaran tuh. Sebelum diutusnya Nabi Isa, diutus 2 nabi. Nabi pertama, ya sebelum Nabi Isa itu Nabi Zakaria. Lihat saja itu Nabi Zakaria dalam Quran. Persis seperti di dalam kitab saudara kita kaum Kristiani. Nabi Zakaria itu sangat sepuh, sangat tua. Istrinya mandul dan sudah menopause. Coba kita berpikir, yang laki sudah tua, istrinya mandul menopause, kira-kira kalau punya anak itu bisa atau enggak secara nalar? Sangat tidak mungkin punya anak. Iya toh? Perhatikan tuh. Tapi Allah berikan anak sebagai bukti kepada Bani Israel. Allah sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bin mustahal. Toh Bani Israel akhirnya apa?
membunuh Nabi Zakaria dengan cara apa? Digergaji tubuhnya. Apa yang? Meskipun begitu tindakan Bani Israel, Allah masih kasih sayang kepada mereka. Diutus Nabi Yahya. Nabi Yahya, apakah mereka terima? Ditolak juga. Lalu apakah Nabi Yahya juga dibunuh? Iya, dibunuh. Dengan cara apa? Digorok lehernya. Persis seperti cucunya Nabi yang digorok itu. Paham? Siapa cucunya Nabi yang digorok itu? Hah? Sayyidina Husain digorok. Ini Nabi Yahya juga digorok sama Bani Israel. Coba bayangkan, keterlaluan enggak itu? 2 kali terjadi. Masih Allah sayang kepada mereka. Diutus Nabi Isa alaihissalam. Ibunya saja masih perawan, belum pernah menikah, belum pernah disentuh laki-laki. Kalau punya anak, ya kira-kira masuk akal nggak itu? Hah? Nggak masuk akal. Tapi umat Yahudi tetap nggak mau ambil pelajaran di situ. Sayyidah Maryam difitnah sebagai manusia perempuan yang berzina. Anaknya ya Nabi Isa itu difitnah sebagai anak zina. Coba bayangkan. Dan itu pun masih ada rancangan lagi, mau dibunuh dengan cara disalibkan. Tapi Nabi Isa lolos dari makar itu, nggak terbunuh. Meskipun ada juga yang terbunuh kan, tapi itu bukan Nabi Isa. Oke, tapi itu Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa masih selamat. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kok Nabi Isa diselamatkan? Kok nggak terbunuh juga? Kenapa? Nabi Zakaria terbunuh, Nabi Yahya terbunuh. Kenapa Nabi Isa kok nggak terbunuh juga? Apa alasannya? Hah? Karena kalau ini terbunuh, ya nggak ada saksi lagi yang nanti menghakimi Bani Israel. Makanya dia nanti datang ke muka bumi akan menghakimi Bani Israel itu nanti di akhir zaman. Kira-kira beginilah rancangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa bersumpah sebelum dia menjalani fitnahan besar itu. Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun engkau seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau, kalian menolak aku. Ya bayangin. Saksikanlah suatu saat nanti, wahai Yerusalem, Yerusalem, tidak ada satu bata pun yang tersusun rapi di tempat ini, semuanya akan diluluh lantakkan. Dan itu yang membuat Bani Israel marah. Ini bangunan kami bangun dari generasi ke generasi, kamu mengatakan demikian. Wah, akhirnya mereka marah terhadap Nabi Isa. Itulah kemudian muncul makar untuk menyalibkan. Tapi Allah buat makar, tidak terbunuh tapi lolos dari pembunuhan. Inilah dosa yang jilid 2. Jilid pertama tadi memanipulasi syariat, yang kedua memanipulasi pesan kenabian, menolak orang membawa kebenaran. Kira-kira kita melakukan hal yang sama enggak? Coba introspeksi. Orang-orang yang bersuara suara kebenaran sering dibungkam enggak? Sering dibungkam. Bahkan yang palsu dianggap tidak palsu. Ijazah yang kata terus no. Jadi kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Dan memang tidak mungkin semua orang sanggup itu mengemban amanah kebenaran. Tapi berbahagialah kita di antara orang yang banyak itu, yang tidak mau memegang kebenaran itu, bahkan menjual kebenaran itu. Tapi kita bagian kecil dari orang-orang yang setia dengan kebenaran, seperti memegang bara api. Dan kita tahu ya, kenapa Allah menggunakan kata fasad. Ini menarik. La tufsidunna fil ard. Mereka membuat fasad 2 kali. Fasad itu apa?
kerusakan. Tapi maksudnya apa fasad, kerusakan itu? Quran sendiri yang jawab. Kata fasad dalam Quran itu diulang 50 kali. Ternyata lawan kata dari fasad itu adalah kata salih. Salih juga diulang 50 kali. Fasad 50 kali, salih 50 kali. Sama seperti apa ya makna dingin itu? Dingin lawan katanya panas. Dalam Quran ada ayat yang berbunyi begini. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Dingin, barat itu 4 kali diulang. Lawan kata dari dingin itu panas. Dalam Quran kata panas har juga diulang 4 kali. Berarti kalau ingin tahu apa itu dingin, harus tahu panas. Kalau ingin tahu panas, ya harus ngerti dingin. Sama-sama diulang dengan jumlah yang sama. Fasad juga begitu. Apa itu ya fasad? Ternyata lawan katanya salih. Salah satu ayatnya berbunyi begini. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْضِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Surah Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi ini hanya diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Nah, perhatikan tuh, saleh di sini bukan kemana-mana pakai sorban. Saleh yang dimaksud bukan berarti kemana-mana pakai kopiah putih ataupun kopiah hitam. Saleh bukan berarti kemana-mana harus pakai sarung. Saleh kemana-mana bukan berarti harus memegang tasbih. Bukan itu saleh. Saleh itu adalah tindakan. Bukan sekedar casing, tapi tindakan. Yang salehnya itu kepada Allah, tidak melanggar hukum syariat, dan salehnya saleh kepada manusia, tidak merendahkan manusia. Bani Israel melakukan uluwan kabirah, kesombongan yang amat besar, merendahkan yang lain. Bahkan hari ini kalau orang Bani Israel memandang kita yang bukan orang Yahudi, dianggap sebagai apa? Bangsa kelas rendah. Mereka adalah bangsa pilihan. Coba ini, kalau sampean merasa orang besar merendahkan yang lain, itu adalah bagian dari fasad atau salih? Fasad, merendahkan yang lain. Jadi bumi ini diaturkan untuk orang-orang yang salih. Tercatat di dalam mana? Kitab Zabur. Tercatat dalam mana? Al-Quran. Zabur kitabnya agama apa? Yahudi. Zabur kitab sucinya agama apa? Kristiani. Termaktub juga dalam Quran. Kalau mereka semua, baik itu muslim maupun yang bukan muslim, semuanya hidupnya salih sesuai dengan syariat masing-masing, kira-kira kejahatan di muka bumi itu ada atau enggak? Tidak ada. Contoh, kita dilarang mencuri bagi yang muslim. Orang Buddha dilarang mencuri. Orang Kristen, orang Yahudi dilarang mencuri sesuai dengan syariat masing-masing. Kira-kira kalau semua taat dengan syariat itu, ada nggak kejahatan? Tidak ada. Inilah yang sedang dimaksudkan oleh ayat itu. Baik beriman atau enggak mau beriman, laksanakan hukum masing-masing. Itu yang Allah sedang ingin sampaikan kepada umat manusia itu. Apalagi kalau sudah menjadi muslim, malah lebih prioritas. Dari sinilah kita belajar agama secara benar. Jadi sekali lagi, agama itu jangan ribut soal hal yang remeh-temeh. Tahu ribut hal-hal yang remeh-temeh? Tahu maksudnya?
Sampai nggak paham kok, tegang sekali sampai. Yang remeh-temeh itu ya soal apa itu misalnya? Khilafiyah. Itu yang dibahas. Khilafiyah itu sejak zaman dulu sampai zaman sekarang itu nggak selesai, nggak akan selesai. Hasilnya pasti ribut terus. Cuma masalahnya kita mau legowo ndak? Mau pilih yang ini monggo, mau yang pilih itu monggo. Kalau yang kita bisa pilih tarjih, yang sebelah sono bisa pilih bahsul masail, silakan. Kalau dibahas yang nggak pernah ketemu, kalau itu dibahas terus, sementara kita diem bicara soal korupsi, ini fasad. Kenapa? Kalau khilafiyah nggak ada hubungan soal surga neraka, tapi kalau udah fasad, targetnya apa? Seharusnya itu agama. Mohon maaf ya, saya bicara agak menggebu-gebu karena saya ini khawatir kalau ini nggak saya jelaskan, semua pada diem karena yang dicari itu ini. Diem. Bisa cocok tegang sih. Kita ambil pelajaran Bani Israel itu. Bani Israel itu ininya cerdas. Saking cerdasnya mereka itu memanipulasi Tuhan. Bayangkan, coba kita mikir deh. Kalau kita saja memahami itu nggak berbuat curang sebetulnya ya. Dijerat ikannya di hari Jumat, diambil ikannya di hari Ahad. Kita saja menganggap itu nggak fasad loh. Tapi Tuhan memandang itu fasad. Kenapa? Dia sudah membuat apa itu? Rancangan. Rancangannya untuk mencari apa? Keuntungan. Ini eman, ikannya gede-gede nih. Nek gak diambil rugi ya kan? Jadi yang dipikirkan apa? Dunia. Dia tidak menghargai Tuhannya, dunia yang dia pikir. Nah, ini bahaya. Kalau kita yang muslim, kira-kira contoh yang lain apa? Yang kayak begini modelnya itu. Banyak kan? Maksud saya sebutkan satu-satu. Saya ambil salah satu saja. Sampai bisa cari sendiri. Ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa mengubah hidup kita. Kita maunya itu siratal mustaqim. Apapun kata orang kita nggak peduli. Yang penting kita tidak ada masalah dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaupun kita melakukan kekeliruan, Ustadz, saya dulu tuh begini, keluarga saya itu begitu. Kalau kita sekarang minta maaf kepada Allah, Allah akan ampunkan. Gak perlu cerita sama orang, gak perlu ngomong sama ustadznya. Ustadz, saya dulu pernah korupsi begini, gak perlu ngomong. Udah, sekarang ambil sikap, mengubah hidup baru. Oke lah, saya dulu begitu, sekarang sudah berhenti. Dan tidak perlu ngomong sama ustadz, gak perlu ngomong sama tetangga. Berhenti dan nangis di hadapan Allah di tengah malam. Allah akan berikan pengampunan. Tidak ada orang yang suci di muka bumi ini. Semua orang pernah melakukan kekhilafan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi berbahagialah mereka yang melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat, taubatan nasuha, Allah akan berikan pengampunan. Percayalah, itulah sebetulnya rahman rahimnya Allah. Coba lihat Bani Israel itu. Allah masih mau melihat mereka, tapi karena bandel ya akhirnya ya begitulah nasibnya. Oke, saya kira demikian. Silakan adzan dulu. Baik, saya lanjutkan. Sebagai kesimpulan dan sekaligus kita ambil pelajaran. Yang pertama, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau sifatnya individu, Allah masih selalu membersamai kita. Karena dilakukan dosa itu sifatnya individu. Tapi kalau sudah dosa itu dilakukan secara berjamaah, sistematik, itu Allah tidak ridha. Saya ulangi lagi, kalau sudah dosa dilakukan secara berjamaah, Allah tidak ridha. Maka jangan sampai kita bagian dari itu. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia yang lepas dari dosa.
Kalaupun kita pernah khilaf, melakukan kesalahan, apapun itu, bahkan korupsi sekalipun, asal kita mau bertaubat kepada Allah, berhenti hari ini, Allah akan selalu melihat kita dan membimbing kita. Tapi jangan pernah diulangi kembali. Jangan kita zalim kepada siapapun secara sengaja, apalagi secara berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kita menutup pintu dengan kebenaran. Kebenaran selalu ada bersama kita. Masalahnya kita mau dengar nggak kebenaran itu. Sekali kebenaran itu kita dengar di telinga kanan, kemudian kita masukkan di hati, Allah akan selalu melihat kita dan membimbing kita. Tapi kalau sudah kita dengar, kemudian kita keluarkan di telinga kiri, tidak digubris, maka tunggu saatnya. Maka hanya ada dua kemungkinan manusia itu, sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Apa itu? Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat. Atau pilihan yang kedua, kami dengar ya Allah, tapi kami ingkar. Tidak ada pilihan ketiga. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini selalu komitmen dengan sami'na wa ata'na. Kalau ini kita lakukan, fa insyaallah hidup kita selamat, keluarga kita selamat, anak cucu kita juga selamat. Jangan egois, jangan melihat kesolehan dari kita, kesolehan untuk semua. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat bagi panjenengan semua. Baik, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Ada mic enggak itu? Baik, mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa saya rekam. Kalau seandainya ada yang khilaf, mohon dimaafkan. Jadi intinya begini, Bani Israel adalah salah satu ummah di antara ummah yang lain, yang semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah memberikan kebebasan pada setiap orang ataupun kelompok orang, bahkan bangsa sekalipun, untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik itu dalam jalan yang positif maupun jalan yang negatif. Tapi Allah berikan panduan. Panduan itu berupa kitab suci. Bagi Bani Israel, kitab suci Taurat. Bagi kita Muslim adalah Al-Quranul Karim. Kalau itu kita pegang erat, fa insyaallah selamat. Jadi yang dimaksud wa qadaina ila bani Israil fil kitab, itu bukan berarti Allah telah menetapkan dalam arti mentakdir pasti semua Bani Israel begitu, enggak. Tapi Allah dengan ilmunya, Allah itu alimul ghuyub, Allah dengan ilmunya tahu apa yang akan terjadi. Kana yakunu saufa yakunu, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, semua dalam ilmunya Allah. Allah tahu bahwa tidak semua begitu, tapi Allah memberikan kisah begini supaya jadi pelajaran. Mereka kebanyakan, mayoritas telah melakukan fasad, tapi sebagiannya telah berbuat kebenaran. Di antaranya siapa? Abdullah bin Salam, salah seorang rabi Yahudi, sangat mengenal hukum Taurat, dan dia kemudian beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi salah satu di antara sahabat Nabi yang sangat dikenal dan namanya tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Salah satu istri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai dari keturunan Harun alaihissalam, bahkan beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian dari Bani Israel. Dan masih banyak yang lain. Ada juga di antara kita, bangsa Indonesia ini, yang keturunan Bani Israel, tapi dia beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Ahmad Dhani. Oh, serius saya bilang, serius. Jadi bukan berarti Bani Israel semua buruk, nah. Tapi ada yang beriman, ya, dan mereka bagian dari kita. Dan memang Al-Quran ini
berikan untuk semua, termasuk Bani Israel. Masalah mereka beriman, alhamdulillah. Kalau tidak beriman, naudzubillah. Ada salah satu penulis kitab tafsir terkenal, tapi dalam bahasa Inggris ya. Beliau nama muslimnya bernama Muhammad Asad. Pernah baca? Judul tafsirnya adalah The Message of the Quran. Jadi pesan-pesan dalam Quran. Dan itu orang Yahudi, tapi masuk Islam. Nah ini kemudian ada Maryam Jamilah. Nah, pada masa Pakistan awal juga beriman kepada Rasul Muhammad SAW dan pembela Islam, padahal dari kalangan Bani Israel. Jadi intinya begitu ya. Ada yang lain yang belum saya jawab, saya agak lupa tadi. Ada yang belum? Udah semua? Mudah-mudahan terjawab semua. Dan insyaallah kita harus menjadi orang yang dari yang tidak baik berubah jadi yang baik, ya. Yang sudah baik berubah jadi yang lebih baik. Sekarang kita harus munajat kepada Allah, salat malam, minta pengampunan. Ya Allah, kami khilaf dulu begini, dulu begitu, kami korupsi sekian. Udah nggak perlu diingat lagi. Munajat kepada Allah, minta pengampunan. Allah akan berikan pengampunan, asal syaratnya apa? Jangan diulang lagi. Ya, itu saja pesan saya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.